Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita akan lanjut pembelajaran kita minggu kemarin tentang sistem pencernaan ya. Minggu lalu kita sudah, ini kelihatan semua slide-nya? Kelihatan saya. Ya, kelihatan slide-nya ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang organ dan saluran-saluran yang ada di pencernaan beserta enzim-enzim yang berada di saluran pencernaan tersebut. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang proses pencernaan zat-zat makanan yang masuk ke dalam tubuh ya. Oke. Nah, jadi di sini di tabel ini ada 4 jenis zat makanan yang dicerna oleh tubuh ya. Yang pertama itu adalah karbohidrat, yang warna hijau. Yang kedua itu protein, yang warna ungu. Yang ketiga itu asam nukleat ya, yang warna orange. Dan yang keempat adalah lemak ya, yang warna kuning ya. Jadi keempat bahan inilah, keempat zat makanan inilah yang akan dicerna oleh sistem pencernaan. Nah, itu bahan makanannya. Nah, sekarang kita bagi lagi menjadi lokasi-lokasi di mana pencernaan tersebut terjadi. Yang pertama itu ada rongga mulut, faring dan esofagus ya, dijadikan satu. Oral cavity itu rongga mulut ya, faring, esofagus. Yang kemarin sudah kita bahas, esofagus itu kerongkongan ya. Yang kedua ada lambung ya. Yang ketiga ada usus halus. Nah, di sini usus halus dibagi lagi menjadi dua. Kenapa dibagi menjadi dua? Karena usus halus itu kan panjang ya, mulai dari duodenum, ileum, dan yeyenum. Nah, di sepanjang usus halus itu terjadi pencernaan yang dibantu oleh enzim. Nah, enzimnya sendiri, enzim yang ada di usus halus sendiri dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama enzim yang dihasilkan oleh pankreas, ya. Yang ketiga, yang kedua adalah enzim yang dihasilkan oleh dinding usus halus itu sendiri, ya. Jadi ada dua jenis enzimnya. Yang pertama enzim yang dihasilkan oleh pankreas, dan yang kedua adalah enzim yang dihasilkan oleh dinding usus halus itu sendiri, ya. Nah, di sini nggak ada usus besar, kenapa? Karena di usus besar tidak terjadi lagi pencernaan makanan. Ya, di usus besar hanya terjadi penyerapan air. Ya, penyerapan air. Sehingga di sini tidak dimasukkan usus besar. Ya, usus besar dan anus itu tidak ada pencernaan lagi. Oke, nah mari kita bahas satu persatu, ya, satu persatu dari keempat bahan makanan tadi dan apa yang terjadi pada tiap-tiap lokasi ya. Yang pertama mari kita mulai dari karbohidrat. Ya, perhatikan yang warna hijau. Ya, kita abaikan dulu yang warna ungu yang protein, asam nukleat dan lemak kita abaikan dulu. Kita fokus ke karbohidrat ya, penyerapan karbohidrat. Oke, nah yang pertama di rongga mulut, faring dan esofagus. Nah, di rongga mulut, faring, dan esofagus terjadi pencernaan karbohidrat ya. Jadi di sini terjadi pencernaan karbohidrat. Nah, makanan yang kita makan itu misalkan berupa polisakarida, bisa jadi itu pati ataupun glikogen. Nah, pati dan glikogen tadi akan dicerna oleh enzim yang namanya ptyalin atau salivary amylase. Ya, jadi atau amilase air liur. Salivary itu air liur. Nah, amilase air liur atau ptyalin juga boleh sama. Nah, akan mengubah polisakarida tadi menjadi polisakarida yang lebih kecil atau disakarida. Ya, atau disakarida. Atau bisa diubah menjadi contoh disakarida itu adalah maltose ya. Maltose. Oke. Maltosa ya. Oke. Nah, kan kita makan itu nggak harus selalu pati ya, nggak harus selalu polisakarida. Kadang kita makannya juga disakarida.
Contoh kalau kita minum makan gula tebu. Gula tebu itu sukrosa. Nah, sukrosa itu merupakan disakarida atau gula susu, laktosa. Gula susu, gula yang terdapat pada susu, laktosa. Nah, laktosa dan sukrosa itu merupakan disakarida. Nah, disakarida nanti akan dipecah menjadi monosakarida. Nah, tetapi di sini disakarida tidak mengalami pencernaan. Ya, bisa kalian lihat di sini garisnya lurus. Tidak ada enzim yang memecah disakarida di mulut. Ya. Jadi kalau kalian makan disakarida, saat disakarida tadi masuk ke dalam mulut kalian itu tidak dicerna. Kenapa tidak dicerna? Ya karena tidak ada enzim pencernanya. Ya. Jadi yang dicerna di dalam mulut itu hanyalah polisakarida dan akan diubah menjadi disakarida. Oke. Sudah selesai di oral cavity, faring dan esofagus. Masuk ke lambung. Nah, di sini kalau kalian lihat di lambung tidak terjadi penyerapan, tidak terjadi pencernaan karbohidrat. Kenapa? Ya karena tidak ada enzim pencerna karbohidrat di lambung sehingga tidak terjadi pencernaan karbohidrat, ya, pencernaan karbohidrat di lambung. Jadi karbohidratnya ngapain ya? Karbohidratnya disakarida tadi ngapain? Disakarida tadi ya lewat aja. Lewat lambung, masuklah dia ke usus halus. Nah, di usus halus barulah nanti disakarida tadi dipecah lagi. Atau polisakarida yang belum dipecah sepenuhnya, belum dicerna sepenuhnya di mulut itu dipecah lagi atau dicerna lagi oleh amilase yang ada di pankreas. Karena kan makanan di mulut itu waktunya nggak lama ya. Jadi ada beberapa polisakarida yang belum dicerna. Jadi dilanjutkan oleh pencernaan disakarida yang ada di usus halus. Nah, enzim amilase ini, amilase yang ada di usus halus itu dihasilkan oleh pankreas, ya, dihasilkan oleh pankreas. Nah, setelah dipecah lagi menjadi disakarida, disakarida dia akan dipecah menjadi monosakarida, ya, dipecah menjadi monosakarida. Bisa itu glukosa, galaktosa maupun fruktosa, ya. Ini terjadi tetap di usus halus, tapi enzim yang mengubah disakarida menjadi monosakarida itu dihasilkan oleh dinding epitel yang ada di usus halus, ya. Jadi bukan pankreas, karena pankreas itu hanya menghasilkan amilase. Nah, amilase tadi mengubah polisakarida menjadi disakarida. Oke. Setelah jadi monosakarida, barulah dia diserap masuk ke dalam pembuluh darah. Itu karbohidrat yang pertama. Nah, yang kedua ada protein. Kita fokus ke yang warna ungu. Nah, di sini protein kita lihat di mulut, di faring dan di esofagus tidak terjadi, ini kosong berarti ini kan kosong ya. Tidak terjadi pencernaan protein, ya, karena tidak ada enzim pencerna protein yang ada di mulut. Jadi kalau protein masuk ke dalam mulut kalian, dia nggak akan dicerna, ya, di mulut. Nah, setelah itu baru masuk dia ke lambung, terjadilah pencernaan protein pertama kalinya. Oleh siapa? Oleh enzim yang namanya pepsin. Ya. Nah, pepsin ini mengubah protein menjadi polipeptida yang kecil. Nah, polipeptida ini nanti akan masuk ke dalam usus halus. Ya, usus halus. Nah, nanti pankreas itu akan menghasilkan tripsin, ya, enzim yang namanya tripsin dan kimotripsin, ya. Tripsin dan kimotripsin itu dihasilkan oleh pankreas. Tripsin dan kimotripsin tadi akan mengubah polipeptida yang kecil dipecah lagi menjadi polipeptida yang lebih kecil, ya, polipeptida yang lebih kecil. Nah, setelah itu di usus halus, masih di usus halus, ini masih di usus halus ya, pankreas menghasilkan karboksipeptidase. Nah, enzim karboksipeptidase ini akan mengubah polipeptida menjadi peptida, ya, beda ya, polipeptida dengan peptida itu beda.
Kan poli banyak. Kalau polipeptida itu peptidanya ada banyak. Tapi kalau peptida hanya satu unit peptid saja. Nah, peptida nanti akan diubah lagi. Bukan diubah apa namanya, dicerna, dipecah oleh enzim yang namanya dipeptidase, atau ada juga enzim yang namanya karboksipeptidase dan aminopeptidase. Nah, ketiga hormon ini, ketiga enzim ini fungsinya sama ya, untuk hanya mungkin nanti kan protein itu ada banyak ya, ada protein yang esensial, ada protein hewani, protein nabati itu beda-beda. Nah, ketiga enzim ini akan mengubah di peptida tadi, peptida yang kecil tadi menjadi asam amino. Nah, asam amino inilah yang akan diserap oleh tubuh masuk ke dalam pembuluh darah, ya. Jadi bisa kita lihat di sini proses pencernaan protein itu dimulai dari lambung, bukan dari mulut, ya. Oke, nah yang ketiga asam nukleat ya. Kalau tadi si protein mulai dari lambung, asam nukleat mulainya dari usus halus. Jadi selama di mulut dan di lambung, asam nukleat itu tidak dicerna oleh tubuh. Nah, jadi saat masuk ke dalam usus halus, DNA dan RNA itu diubah menjadi nukleotida oleh enzim yang namanya nuklease. Itu dihasilkan oleh pankreas. Nah, nukleotida tadi itu akan diubah menjadi nukleosida, ya. Nukleosida diubah oleh enzim yang namanya nukleotidase. Nukleotidase ini dihasilkan oleh epitel usus halus, ya, menjadi nukleosida. Nah, nukleosida ini akan dicerna lagi, dipecah lagi menjadi basa nitrogen, gula, dan fosfat, ya, oleh enzim yang namanya nukleosidase dan fosfatase. Ini dihasilkan juga di epitelium usus halus, ya. Barulah asam basa nitrogen, gula, dan fosfat tadi akan diserap masuk ke dalam pembuluh darah. Dan yang terakhir itu ada lemak, ya, fat digestion. Nah, lemak ini baru mulai dicerna di usus halus, ya. Di lambung dan di mulut tidak ada terjadi pencernaan lemak, ya, dimulai di usus halus. Nah, lemak ini dalam bentuk trigliserida yang dibungkus dulu atau dilapisi oleh yang namanya garam empedu, ya. Nah, garam empedu itu dihasilkan oleh empedu, ya, yang dihasilkan di hati. Jadi sebelum dicerna, lemak itu harus diemulsikan dulu oleh garam empedu. Jadi kalau nggak diemulsikan, lemak itu tidak bisa dicerna, ya. Jadi harus diemulsikan dulu oleh garam empedu, baru setelah itu dia akan dicerna oleh enzim yang namanya lipase menjadi gliserol, asam lemak, dan monogliserida, ya. Jadi kalau lemak tadi tidak diemulsikan oleh si garam empedu, lemak tidak bisa dicerna oleh lipase, ya. Fungsi dari mengemulsikannya tadi untuk memperluas area permukaan si lemak supaya luas permukaannya lebih luas dan mudah dicerna, ya. Ya kan gini aja, kalau gumpalannya besar dengan gumpalannya kayak butiran, yang lebih mudah dicerna itu adalah gumpalannya seperti butiran, seperti droplet. Nah, fungsi dari garam empedu tadi mengubah gumpalan lemak yang besar menjadi droplet-droplet yang lebih kecil agar mudah dicerna oleh lipase. Lipase di sini juga dihasilkan oleh pankreas, ya. Dihasilkan oleh pankreas. Nah, nanti diubahlah menjadi gliserol, asam lemak, dan monogliserida. Nah, berbeda dari ketiga bahan ini yang masuk ke dalam pembuluh darah, lemak itu masuk ke dalam pembuluh lakteal, ya, pembuluh lakteal atau pembuluh limfa. Beda. Tapi nanti dari pembuluh limfa kan nanti kan berhubungan dengan pembuluh darah, ya, satu sistem mereka. Jadi nanti ujung-ujungnya nanti masuk juga ke pembuluh darah. Tapi di usus halus
lemak itu masuknya bukan ke pembuluh darah, tapi ke pembuluh lakteal, ya, pembuluh lakteal atau pembuluh limfa. Oke, itulah keempat bahan-bahan yang akan dicerna tubuh. Nah, di sini kalau kalian lihat tidak ada vitamin dan tidak ada mineral, ya, karena memang kedua bahan tadi tidak dicerna oleh tubuh, ya, karena fungsi dari pencernaan itu adalah menyederhanakan molekul yang bentuknya kompleks menjadi molekul yang bentuknya sederhana agar bisa masuk ke dalam tubuh, agar bisa diserap oleh tubuh. Nah, sedangkan vitamin dan mineral strukturnya sendiri itu sudah lebih sederhana daripada karbohidrat, daripada protein dan daripada lemak dan asam nukleat. Jadi mereka tidak perlu lagi dicerna, mereka hanya perlu diserap, langsung diserap oleh tubuh di usus halus tentunya, bukan di lambung ataupun bukan di mulut atau di esofagus, di usus halus. Jadi semua penyerapan tadi terjadi di usus halus, mulai dari duodenum, ileum, dan yeyunum. Selepas dari yeyunum, ya, jadi berarti dari yeyunum kan masuk ke usus besar. Nah, itu sudah tidak ada lagi penyerapan zat-zat makanan. Yang terjadi adalah penyerapan air jika terlalu berlebihan airnya, oke ya. Oke, mungkin itu saja. Jadi kita kali ini singkat saja karena memang materi kita tinggal sedikit lagi ya tentang pencernaan dan sebentar lagi kita sudah ujian juga. Jadi ini aja, ini bisa kalian screenshot ya, bisa kalian screenshot aja biar lebih paham, nanti bisa diulang-ulang ya. Nah, jika ada pertanyaan silahkan bertanya di psikologi ya. Psikologi, silahkan dikerjakan kuisnya. Yang belum mengerjakan kuis materi sebelumnya, silahkan dikerjakan dan silahkan diisi psikologi yang masih kosong, oke? Oke. Mungkin itu saja pembelajaran kita kali ini. Terima kasih Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, nah, lanjut ke slide